Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena eksodus ribuan warga Israel ke luar negeri kembali mencuat ke permukaan seiring memanasnya ketegangan antara Israel, Iran, dan kelompok perlawanan Palestina. Banyak warga Israel dilaporkan berbondong-bondong ketakutan menuju Siprus dengan tujuan membeli lahan, properti, bahkan menetap di sana. Mengutip laporan Khaberni pada 26 Juni 2025, kabar tersebut bersumber dari surat kabar terkemuka di Siprus yang baru-baru ini mempublikasikan data terkait fenomena tersebut. Laporan tersebut mengungkap adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas pembelian tanah dan properti oleh warga Israel di wilayah Siprus. Gelombang pembelian ini terjadi setelah pecahnya eskalasi terbaru antara Israel dan Iran. Dalam pemberitaannya, surat kabar itu menyebutkan bahwa warga Israel yang tiba di pulau tersebut nyaris membangun sebuah kota baru di sana. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Kiri Siprus, Akel, Stefano menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena ini. Ia menegaskan bahwa warga Israel membeli tanah di negaranya tanpa adanya pengawasan memadai. Stefano bahkan memperingatkan bahwa langkah ini berpotensi mengancam kedaulatan dan keamanan nasional Siprus, khususnya karena pembelian properti tersebut terjadi di wilayah-wilayah sensitif. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa bahaya besar sedang mengintai Siprus. Dalam pandangannya, apa yang tengah berlangsung dapat berujung pada kehancuran negaranya. Stefano juga mengungkap bahwa sejumlah warga Israel yang menetap di Siprus mulai membangun komunitas eksklusif atau ghetto, lengkap dengan fasilitas seperti sekolah dan sinagog beraliran Zionis. Sementara itu, hanya 3 menit yang lalu, sirine peringatan serangan udara kembali meraung di seluruh wilayah Israel. Namun bagi ratusan warga yang masih ada di Israel, peringatan tersebut datang terlambat. Serangan besar yang diyakini merupakan gelombang ke-23 dari Iran, dalam beberapa pekan terakhir menghantam sejumlah titik di Israel dengan kekuatan dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menewaskan ratusan orang dalam hitungan detik. Laporan awal yang beredar meski masih simpang siur dan belum sepenuhnya terverifikasi, menyebutkan bahwa beberapa rudal berkekuatan tinggi menghantam kawasan padat penduduk di Tel Aviv, Haifa, dan Askelon. Para saksi mata menggambarkan suara ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh kota, disusul kepulan asap hitam pekat serta kobaran api yang membubung tinggi di berbagai titik serangan. Serangan terkoordinasi yang terjadi tepat tengah malam ini menandai eskalasi signifikan dalam konflik yang selama ini terus memanas antara Israel dan Iran. Hingga kini, pihak militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait skala kerusakan maupun jenis rudal yang digunakan dalam serangan tersebut. Meski demikian, sejumlah sumber keamanan mengindikasikan bahwa serangan ini merupakan salah satu serangan rudal terbesar yang pernah dilancarkan Iran secara langsung ke Tel Aviv. Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya retorika agresif dari kedua belah pihak. Iran sebelumnya telah menyatakan akan memberikan balasan atas setiap tindakan yang dinilai sebagai agresi terhadap kepentingan nasionalnya di kawasan. Di sisi lain, Israel secara terbuka menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah militer guna menghadapi ancaman dari Iran. Sejumlah analis politik dan militer internasional menilai serangan yang terjadi pada tengah malam ini sebagai titik balik yang berbahaya dalam konflik kedua negara, yang berpotensi mendorong situasi menuju eskalasi yang lebih luas dan destruktif. Risiko konflik regional yang lebih luas kini menjadi lebih nyata. Tel Aviv kini berada dalam kondisi siaga tinggi dengan pasukan keamanan dikerahkan di seluruh kota. Warga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Tim penyelamat dan petugas medis bergegas menuju lokasi-lokasi yang terkena dampak. Namun tantangan yang dihadapi sangat besar. Reruntuhan bangunan dan puing-puing berserakan di mana-mana mempersulit upaya pencarian dan penyelamatan korban. Jumlah korban jiwa diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan upaya evakuasi. Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel mengenai jumlah pasti korban atau jenis rudal yang digunakan dalam serangan kali ini. Namun, skala kehancuran yang dilaporkan mengindikasikan bahwa Iran mungkin telah menggunakan jenis senjata yang lebih canggih atau meningkatkan intensitas serangannya secara signifikan. Serangan ke-22 dalam waktu singkat ini menunjukkan eskalasi konflik yang sangat mengkhawatirkan antara Iran dan Israel. Kegagalan sistem peringatan dini untuk memberikan waktu yang cukup bagi warga untuk berlindung menjadi sorotan utama dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pertahanan udara Israel. Dalam menghadapi gelombang serangan yang begitu cepat dan dahsyat Scientific Research of Mankind, Come Together komunitas internasional sekali lagi menyerukan penghentian segera kekerasan dan mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Namun, dengan jatuhnya ratusan korban jiwa dalam waktu singkat, prospek deeskalasi tampak semakin suram. Dunia kini menunggu dengan tegang respons Israel terhadap serangan yang mematikan ini,
dan khawatir akan terjadinya babak baru dalam konflik yang telah berlangsung lama ini. Laporan ini masih dalam tahap awal dan informasi lebih lanjut akan disampaikan seiring dengan perkembangan situasi di lapangan. Namun satu hal yang pasti, serangan terbaru ini telah meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Israel dan semakin memperburuk stabilitas di kawasan Timur Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi saat rudal-rudal Iran menghantam jantung Israel? Mengapa serangan kali ini dianggap jauh lebih berbahaya dibandingkan serangan-serangan sebelumnya? Iran kembali meluncurkan gelombang rudal balistik ke wilayah Israel. Namun, terdapat elemen yang jauh lebih mengkhawatirkan dalam serangan ini. Untuk pertama kalinya, Iran secara terbuka menguji penggunaan hulu ledak jenis cluster warhead, yakni senjata yang melepaskan puluhan submunisi kecil ke area target secara luas dan acak. Serangan ini bukan sekadar serangan rudal konvensional. Ini adalah sinyal tegas bahwa dinamika peperangan modern telah berubah, dengan pola serangan yang dirancang untuk mengejutkan sekaligus melumpuhkan sistem pertahanan udara musuh. Israel selama lebih dari 1 dekade terakhir mengandalkan sistem pertahanan udara berlapis yang sering dipuji sebagai salah satu yang tercanggih di dunia. Sistem seperti Iron Dome, David Sling, hingga Arrow 3 dikenal luas sebagai benteng utama pertahanan Israel terhadap berbagai ancaman udara. Namun, sebagaimana sistem buatan manusia lainnya, teknologi ini memiliki keterbatasan mendasar. Iran tampaknya telah mempelajari secara cermat cara kerja sistem pertahanan udara Israel dan berhasil mengeksploitasi celah yang selama ini terabaikan. Sistem pertahanan udara Israel umumnya dirancang untuk menghadapi ancaman yang terukur dan terfokus, seperti rudal tunggal, drone serang, atau rudal balistik jarak jauh. Namun, mereka belum sepenuhnya dipersiapkan untuk skenario di mana satu rudal tunggal dapat melepaskan puluhan sub-amunisi kecil yang tersebar luas secara bersamaan dengan pola serangan yang acak dan sulit diprediksi, khususnya di area sipil. Situasi ini memperlihatkan titik lemah yang nyata dalam pertahanan Israel, di mana ketergantungan tinggi pada teknologi canggih tidak sepenuhnya diimbangi dengan adaptasi terhadap ancaman baru yang bersifat non-konvensional. Fakta bahwa Iran kini mulai memanfaatkan celah ini menunjukkan bahwa ancaman ke depan akan semakin kompleks dan sulit dihadapi dengan pendekatan pertahanan konvensional. Israel sendiri telah lama tidak melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan sistem baru yang dirancang khusus untuk menghadapi skenario seperti ini. Akibatnya, kritik mulai bermunculan dari dalam negeri Israel menuntut adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif dalam memperkuat pertahanan nasional. Di tengah realitas ancaman yang semakin beragam, ketergantungan mutlak pada teknologi lama tanpa penyesuaian strategis dinilai sebagai kesalahan yang dapat berakibat fatal. Serangan terbaru ini menjadi peringatan keras bahwa peperangan masa kini tidak lagi semata-mata ditentukan oleh keunggulan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi terhadap taktik dan senjata yang terus berkembang.